Bagaimana Prof kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat. Apa kabarnya Prof? Baik ya. Sehat ya Prof ya? Ya, jadi kebetulan saya ditunjuk jadi wakil kepala LPF untuk penelitian di bidang regional. Wah, waktu itu proyeknya banyak sekali lah gitu loh. Jadi dari situ akhirnya nama saya mungkin dikenal, dan yang seperti Anda bilang akhirnya ikut di proyek World Bank, ADB, JICA. Ketika di Bappenas dari nggak ngerti mengenai stunting misalkan, nggak lama saya sudah bisa terangin di depan forum stunting lengkap tanpa teks gitu. Karena tadi Bappenas itu kelebihannya di situ, selalu dia melihat sesuatu secara komprehensif. Karena Bappenas itu mengharuskan saya untuk terekspos dengan banyak hal. Saya di UI jadi asisten sejak tahun 52. Proses Jono terus Panegoro itu dulu Menteri Riset Nasional meminta saya bantu dia untuk menjadi pejabat kepala museum di Bogor, membantu kepala dari pejabat ya, karena pejabat itu disuruh mengambil PhD-nya keluar. Jadi saya diangkat di sana dengan gaji 300 sebulan. Nah, di sana mulai saya lihat kok koleksi burung bagus sekali dan tidak ada yang berminat, saya ambil itu. Prof juga membuat sarana perang para mahasiswa, Siak NG. Kita ada Siak War gitu-gitu kan. Terus kemudian juga ada sistem-sistem elektronik lainnya Prof ya. Seperti Edom juga, Sipek dan segala macam. Lontar juga. Ya, kebetulan kan zamannya udah berubah waktu itu kan. Bahwa digitalisasi itu sangat penting. Penggunaan electronic base itu harus, lalu kita bikin beberapa modul kan. Modul-modul semua itu kita buat untuk mempermudah. Jadi memang zamannya udah beda. Jadi nggak zaman sepertinya sebelumnya gitu, mahasiswa berepot. Malah sistem keuangan mahasiswa kan saya ubah tuh BNI itu. Tadinya aku ngantri gitu kan. Nggak ada lagi sih itu ngantri. Saya bilang, Mas, pokoknya siapin komputer. Jangan sampai mahasiswa itu ngantri kayak itu. Lalu kita pada tahun 2000, saya kan 2002, 2003 udah mulai konsep pembuatan integrasi kesehatan dulu. Karena kan kesehatannya yang paling kuat. Salah satunya kita membangun sistem sekarang REK gitu, Depok gitu. Oh, Erika. Erika ya, jadi menyatukan dekan-dekan kesehatan jadi satu. Jadi WHO mengatakan kalau mau bagus harus terintegrasi. Jadi jangan satu. Yang kedua, jadi saya mengusulkan namanya untuk rumah sakit tuh. Rumah sakit itu termasuk konsep kami dong gitu. Walaupun implementasinya kan pada zamannya Pak Gumilar ya. Tapi konsepnya dari kita, timnya dari Fakultas Teknik. Saya yang mendorong itu. Jadi pada waktu itu dibuat itu supaya tenaga kesehatan jadi satu mahasiswanya. Jadi kalau itu belajar sekarang itu didorong oleh WHO bahwa kalau belajar dokter tidak boleh sendiri, harus dibantu oleh perawat. Karena pasien sembuh kalau bersama-sama. MA selesai, Pak Wijaya. Terus gini tuh dia bilang, udah terlalu banyak ekonomi. Jadi kamu ambil political economy, gitu kan? Yang sampai sekarang hari ini di Berkeley itu saya yang pertama dari Indonesia, dari yang lain juga nggak ada. Yang pertama juga yang kemudian memakai disiplin itu di fakultas itu. Jadi bukan hanya moneter dan keuangan negara, tapi juga itu political economy. Kemudian jadi duta besar. Kemudian untuk Pak Harto, untuk Pak Habibie, untuk Gus Dur, akhirnya selesai dengan beliau, dipanggil oleh Mega, baru pindah saya dari sini. Itu udah berharu banget. Mulai dari asisten pengajar ya, sampai di sekian sekolah di Amerika dengan spesialisasi yang saya nggak nyangka bahwa itu akan sangat terpakai di Indonesia.
Prof. Doro Jatun juga pernah mendapatkan penghargaan ya dari pemerintah Jepang. Ya itu yang saya kaget. Bagaimana bisa mendapatkan? Saya kalau kembali ke misalnya, why? Nah, mestinya di sini dia gak embarrass itu. Ya. Tapi yang dia takut ialah Jatun menolak. Dan mereka tahu saya kan dituduh anti Jepang ya, pembalap. Saya bilang why? I don't know, Your Excellency. So, why don't you come to Tokyo? Takut dia. Kalau saya diundang kaisar, nggak muncul itu loh. Tokyo explained that you save hundreds of Japanese companies. Saya bilang, I'm a realist. Kalau perusahaan-perusahaan Jepang nggak jalan, ini ekonomi nggak jalan. So I'm not doing it for you. Kaget. Ya, tapi akhirnya tanya, but Excellency, can you come to Tokyo with your wife? Oh no. Jadi diserahkannya di istana oleh kaisar, bapaknya. Semula saya sendiri tidak mengerti apa itu lingkungan. Jadi ketika diangkat, saya sendiri jadi diundang oleh Pak Harto, naik kapal motor beliau ajak keliling di Jakarta Bay itu, Teluk Jakarta. Hitam, kotor, bau, alamak, dan sebagainya. Lantas kita keluar ke lautan. Di lautan tuh banyak sampah, banyak itu. Pantai-pantai gak keruan dan sebagainya. Terus Pak Harto bilang, kita baru mulai pembangunan. Sudah begini keadaannya. Kalau kita tidak tangani ini, bagaimana nanti itu? Tambah ruwet, tambah sulit, tambah kacau itu. Jadi, saudara, saya minta membantu saya mengatasi hal ini. Saya tidak ngerti sebenarnya apa maksudnya itu. Maksud Bapak, ya, saudara menjadi Menteri Lingkungan untuk menyelesaikan hal ini. Hal apa, Pak? Saya ekonom, Pak. Saya bukan ahli lingkungan apa-apa. Saya mohon maaf, saya tidak mengerti apa yang Bapak ingin tugaskan. Oh begitu, kata beliau. Saya pun bukan ahli presiden, tidak dilatih jadi presiden, tapi saya ditugaskan presiden dan tidak bisa ditolak. Ya. Soalnya adalah tanah air kita ini rusak ini. Nah bagaimana jangan tambah rusak, jaga supaya tak punya tambah baik itu. Lah, saya ini ekonom, Pak. Ekonomi tidak mengerti saya. Bagaimana tidak sampai rusak? Lah, kata Pak Harto, saya ini jenderal, tentara, tidak tahu menjadi presiden, ditugaskan jadi presiden. Jadi kita ini ditugaskan pekerjaan yang sering-sering kita sendiri tidak tahu. Tapi kewajiban kita untuk belajar, memahami apa yang ditugaskan pada kita. Ringkasnya, selamat bekerja. Selamat. Masya Allah. Bingung saya. Bayangkan, saya ini ekonom, dilatih ilmu ekonomi. Tidak pernah belajar lingkungan. Ditugaskan Menteri Lingkungan. Kan bengong kita. Jadi pulang ke rumah bingung betul saya apa, bagaimana dan sebagainya. Tapi syukurlah ada teman-teman di Bappenas, di macam-macam. Setelah berdiskusi dan sebagainya, akhirnya ya tersusunlah semacam map of action untuk dilaksanakan. Jadi buat saya ya, dimanapun kita berada, kuncinya adalah kita harus mau belajar. Kalau kita mau belajar, luar biasa ilmu atau knowledge yang bisa kita dapat.
Oke, baik. Terima kasih Iya. banyak Prof Bambang atas wawancaranya. Baik, terima kasih banyak Prof Ya. atas wawancaranya. Ya. Terima kasih banyak, Prof. Ya, terima kasih banyak ya, Prof. Terima Semoga kasih. senantiasa sehat, Prof.